bagaimana kita harus berjalan bersama dengan Dia, bagaimana kita harus mengatur seluruh hidup kita, langkah-langkah kita di dalam tuntunan dan bimbingannya. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5, lalu nanti kita lanjutkan ayat yang ke-16. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk itu penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti mereka atau pasti tidak mereka ikuti. Saya ulangi lagi. Tetapi seorang asing selain gembala pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Amin. Saya ulangi lagi, saya mau yakinkan kita tentang hal ini. Seorang asing pasti tidak saudara ikuti, malah saudara lari daripadanya karena suara orang asing itu tidak saudara kenal. Amin. Benar ya? Loh, ini bahaya ini. Kemarin kami berjam-jam mengkonsel seorang ibu dari siang sampai sore, berjam-jam, karena mulai dengar orang asing. Lebih tertarik orang asing dibanding gembala. Ya, dulu dari kecil di sini kita didik, lalu pindah ke kota lain. Kemudian mulai dengar orang asing, dan orang asing itu lebih mempesona dibanding suara gembala yang bertahun-tahun mendidik. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain. Ini sebenarnya kita termasuk di sini. Yang atas itu tadi khusus atau terutama Israel. Lalu ada domba lain yang bukan dari kandang ini. Aslinya kan kita bukan kandang Israel, tetapi kandang luar. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, bukan suara orang asing juga. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen itu disebut domba, bukan kuda, bukan bagal. Bahkan Alkitab berkata, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Jadi orang Kristen haruslah domba, bukan jadi kuda yang liar. Ya, kuda itu ingin bergerak terus, tidak mau diam, sukanya sendiri, sulit dihentikan, sehingga harus diikat, harus dikendalikan pakai tali les. Ada nggak orang Kristen model kuda begini? Ada istri model kuda? Halo? Yang jalan sendiri nggak bisa dikendalikan, maunya gerak terus. Ada nggak suami yang begitu? Nggak bisa dipegang, harus diikat pakai tali les dikatakan. Ada nggak orang Kristen begini? Halo?
Saudara pernah begitu kayak kuda begitu? Semua pokoknya was. Meringkik terus, mengangkat, nendang sana, nendang sini. Saudara lihat pola kuda ya. Nah, kenapa Tuhan tidak berkata kaulah kudaku yang tangkas, yang kuat, yang bisa berlari cepat, yang bisa mencapai sasaran di perbukitan, di lembah-lembah. Engkau adalah kuda. Pernah ada Alkitab berkata begitu? Enggak. Juga dikatakan jangan seperti bagal keledai itu ya. Bagal itu orang berkata itu asal usulnya katanya si kuda dan kuda dan keledai jadilah bagal katanya begitu ya. Nah, bagal itu kebalikan dari kuda. Kalau kuda itu nggak bisa bergerak, mau jalan terus, meringkik terus. Nah, bagal itu mencecek, itu loh bahasa Jawanya. Begitu dia berdiri, suruh maju, wah ngeleh setengah mati. Diceples, didorong, ditarik, tetap mencecek. Begitu kukunya sudah ditancapkan, wah dia akan berhenti di situ terus. Susah sekali maju. Tidak mau bergerak, diam di tempat. Nah, ada juga orang Kristen yang model bagal gitu ya, ragu-ragu, tidak mau maju, sulit digerakkan, akhirnya ditinggal dia sama Tuhan, tidak masuk dalam rencana Tuhan. Nah, yang kuda ada dalam rencana Tuhan enggak? Juga enggak ada. Wong karpe dewe, bablasen, bagal, enggak ada. Kenapa? Ketinggalan. Ayo, kita ini kadang-kadang kayak kuda ya, betul ya? Gawe kerjakan kerjaan, bikin program, bikin apa itu untuk keperluan keluarga, untuk apa itu karpe dewe, pokoknya bergerak. Belum ada komando dari gembalanya, sudah bergerak dulu. Betul ya? Sak karpe dewe. Atau ada yang kayak bagal. Dari puluhan tahun lalu cuma begitu terus, ayo toh pelayanan, ayo toh didorong-dorong, ditarik-tarik, mencecek tenan, gitu melulu. Nah, firman Tuhan berkata jangan kayak kuda atau kayak bagal. Nah, Tuhan panggil orang Kristen itu domba. Apa sih kelebihan domba? Nah, salah satu kelebihan domba itu adalah dalam hal mendengar. Tadi di ayat yang kita baca 4 kali Yesus bicara mendengar. Ayat 3, domba-domba mendengarkan suaranya. Ayat 4, domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 5, suara orang asing tidak mereka kenal. Ayo, yang paling mempengaruhi saudara itu suara pengkhotbah dari sini, baik pendeta maupun majelis, penatua, ataukah suara orang asing yang ada di YouTube-mu itu, yang ada di buku-bukumu itu, yang ada di tetanggamu itu ketika ngomong itu. Coba. Yang paling mempesona saudara, yang paling menggerakkan saudara, yang paling mendorong saudara untuk bertindak, itu nasihat gembala dan para penatua di sini, ataukah nasihat YouTube dan buku-buku dan nasihat teman-teman yang lain, atau bahkan orang asing, betul-betul orang asing yang bukan pendeta, bukan penatua, tapi jabatan lain di sana. Ayo, jujur coba, siapa yang dalam setahun terakhir 10 bulan dari Januari sampai September ini masuk Oktober, kelihatannya saya itu jarang tergerak dengan khotbahnya Pak Yairus. Belum pernah saya mendengar suaranya Pak Yairus itu. Dengarkan si khotbahnya tapi tidak nangkap firmannya. Ayo coba jujur coba angkat tangan. Oh, berarti semua ya, waduh seneng aku. Aku seneng apa GR ya? GR ya. Saya kira saudara itu dengar suara saya. Ternyata lebih dengar suara orang asing.
Amin. Loh, ayo. Atau enggak dengar suara siapa? Mencekar PDB kayak kuda, ya kayak kuda itu. Kayak atau kayak bagal meneng wae. Kalau domba itu suara gembala dengar, suara orang asing malah dijauhi. Tadi ayatnya berkata mereka lari karena apa? Mereka tidak dengar, tidak kenal. Nah di sini Yesus bolak-balik berkata, domba-domba itu mendengarkan suara gembala agung. Saudara, hari Minggu pagi begini, ayo selama setahun ini, Minggu pagi bangun yang dengar panggilan dari sayup-sayup dari sini, ada wartalah, ada renungan Pak Rustan lah, ada pemberitahuan dari siapalah, kadang-kadang Penatua Pujo bikin renungan lah, atau kadang-kadang saya itu saudara digerakkan oleh suara gembala-gembala kecil-kecil di sini ini, atau dengerin kata hatimu yang berkata, opo kebaktian, ngantuk, ngopo kebaktian, sing mimpin pujian ngono-ngono wae, singernya ngono wae, musiknya ngono-ngono wae bribeni, mending turu, lalu bablas. Ayo, yang mending turu itu kan kata hatimu, itu suara gembala apa orang asing? Orang asing itu. Nuruti siapa? Ayo. Mending lu ndilah luar kota lah. Kalau saya ngomong cetot-cetot nanti dikira saya. Pokoknya ngikuti keinginan sendiri, lebih kenceng, lebih kuat daripada suara gembala. Amin apa amin? Lo jujur, tenane. Saudara lebih mendengar suara orang asing apa lebih dengar suara gembala? Suara gembala, bener. Aku nggak GR. Sudah ada di sini. Aku tanya setahun ini loh. Ini pagi ini di sini saudara dengar suara gembala tadi ini pagi-pagi bangun. Suara waker gitu kan. Nah, tapi dorongan, besok aku kudu ke gereja, besok aku kudu kebaktian, besok aku perjamuan kudus. Saya itu sedih karena perjamuan kudus kok iya kosong ini loh saudara ya. Saya berulang-ulang berkata toh, lah perjamuan kudus itu mbok dia diusahakan. Yesus rekoso mati bagi kita, masa kita rekoso siti orang gelem gitu loh. Saudara, orang gereja Isa Al-Masih Klaten itu terlalu santai, mungkin saya kurang galak apa piye ya? Ketoknya kurang galak ya. Kudu tak puarani tak seneni. Nek kowe ora kebaktian. Begitu ya toh? Kudune perjamuan itu jemaatnya sesak, amin. Nah, mulai bulan depan ya. Aku kok sampai sini. Pokoknya terus deh. Nah, penting sekali saudara mendengar suara gembala agung maupun gembala kecil-kecil. Tadi saya berkata, kami ini kan gembala kecil-kecil gitu, nah. Kita ini gembala kecil-kecil, memang yang kecil kok orang usah dirungokke. Tapi gembala agung itu loh, rungokno. Ya. Jangan sampai orang Batak frustrasi. Sudah tak kandani, tak dirungokkannya gitu. Ada gitu kan. Beberapa hari lalu gitu, ada pendeta, ada senior ngomel aja. WA saya panjang, bukan ngomeli saya tapi curhat. Pak, ini gimana ini ngomeli soal teman-teman gembala kecil-kecil yang lain. Jadi sesama gembala kecil ini, ini kok keliru, itu kok salah, itu kok gimana gitu. Lalu saya berkata, sudah tak kandani, tak dirongokkannya. Wah, ini dia tertawa, dia terhibur gitu ya. Aku yang terlalu ya Pak ya mungkin saya bilang gitu. Kita ngomong gitu belum tentu teman-teman dengerin, ya sudahlah biarin aja lah gitu. Nah saudara-saudara sekalian, dari awal tadi kita sudah sepakat jangan kayak kuda, jangan kayak bagal, tapi jadilah domba yang mendengar. Loh kenapa harus mendengar saudara-saudara? Ada 5 alasan kenapa harus mendengar suara gembala. Yang pertama, agar kita selamat. Waduh, loh aku kan sudah selamat toh Pak. Yesus kan sudah mati bagiku. Bapak kan berkata, Yesus di kayu salib, dikubur, itu mengalahkan 3 musuh utama. Masih ingat itu ya? 1, dia mengalahkan dosa. Dengan darahnya yang tercurah, salibnya itu dia kalahkan dosa. Yang kedua, dengan dia masuk ke dalam kubur, mati sungguhan, dia mengalahkan
iblis. Dengan dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, kematian. Masih ingat itu khotbah saya berapa bulan lalu kan? Yesus sudah lakukan tuntas bagi kita. Jadi saudara-saudara nggak usah lagi gelisah tentang hal itu. Sekali lagi saya ulangi supaya mantap. Di kayu salib dan di dalam kubur itu Yesus kalahkan 3 musuh utama manusia, dosa, iblis, dan maut atau kematian yang kekal. Dengan darah dia mengalahkan dosa. Dengan mati sungguh masuk dalam kubur dia mengalahkan iblis. Dengan bangkit dari kematian itu di hari yang ketiga dia mengalahkan maut supaya kita hidup selama-lamanya. Nah dia sudah lakukan bagi kita. Lah Bapak sudah mengajar gitu, kenapa kok poinnya agar selamat? Apa maksudnya? Saudara-saudara, bukan keselamatan supaya masuk surga yang saya maksud di sini. Tetapi keselamatan hidup kita sehari-hari ini loh. Dari tanggal ke tanggal, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan kita selamat di dalam hidup ini, dalam dunia ini. Coba lihat Matius 9 ayat 36. Di sana dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, kepada ribuan orang, ya 5.000 laki-laki plus ibu-ibu plus anak-anak. Jadi ada orang berkata itu kira-kira 10.000 atau sampai 12.000. Nah melihat begitu banyak orang, saya heran sound systemnya bagaimana itu ya. Wong kita 100 aja pakai sound system begini kok. Naik 1.000 itu kayak apa Yesus teriak-teriak ya. Dan 6.000 bahkan 10.000 caranya ngomong itu bagaimana nggak ngerti itu. Pinggir pantai malah banter suaranya. Nah, kena ombak. Nah, nggak tahu bagaimana. Yesus mungkin suaranya menggema itu ya, desibelnya tinggi sekali. Yesus berbelas kasihan kepada mereka karena apa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba. Kuda terlantar enggak? Ora. Bagal terlantar enggak? Ora. Yang terlantar dan lelah itu cuma domba. Lah saudara pingin jadi domba apa kuda? Yang kuat. Maunya kayak kuda, nyatanya lelah dan terlantar. Enggak punya gembala. Jadi lihat begitu loh saudara ya. Nah lelah artinya itu apa? Kacau, bingung, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Saudara pernah ngalami gitu? Ada masalah, ada kebutuhan, enggak punya makanan, enggak punya minuman, enggak punya pakaian, enggak punya apa, ada kebutuhan mendesak, tidak tahu harus berbuat apa. Pernah? Arep nyilih tonggone isin, arep cerita sedulure luweh isin. Pernah ngalami? Arep cerita pendetone ngerti nak pendetone ora duwe. Ceritone sama majelise. Majelise berkata, "Lho ya kerja to ya. Lah iki kebutuhan mendesak kok." Pernah ngalami gitu Bapak Ibu? Seperti domba lelah. Enggak tahu harus berbuat apa. Bingung. Terlantar, artinya apa? Tidak berdaya, muram, merengut begitu, sedih, kehilangan semangat. Nah ini berkaitan dengan urusan makanan sebenarnya saudara ya. Rumput, bagi domba itu tanda petik itu kan rumput. Domba sungguhan butuh rumput, tapi kalau domba-domba umat Allah, rumput dalam hal ini yaitu makanan rohani tentunya ya. Saudara kalau pernah ke Timur Tengah atau perhatikan Timur Tengah itu rumputnya nggak seperti di Indonesia. Dulu saya kalau angon kebo, gembalamu itu dulu angon kebo, ya toh asli. Dulu saya kecil itu SD, SMP saya gembala kerbau. Kalau pagi-pagi saya tuntun kerbaunya rame-rame dengan teman-teman, tuntun arahkan gitu tahu sudah jalan. Jalan di mana-mana rusak gara-gara kerbau itu. Pindah lagi, rusak lagi, pindah lagi, rusak lagi. Lalu kita lepas di padang gurun gitu aja mereka nyari makan sendiri. Kami santai-santai, duduk-duduk, tidur-tiduran di pondok.
kalau ada pondok, kalau enggak ya di bawah pohon. Nanti sore-sorenan kasih komando kerbau, pulang. Ya cuma begitu. Nah di Timur Tengah itu enggak begitu saudara, rumputnya itu sitik-sitik. Ada rumput sana sedikit, kudu pindah meneh sana sedikit, harus pindah lagi lah, yang sedikit-sedikit kan enggak cukup. Artinya domba-domba itu sangat bergantung kepada gembala. Rumputnya terpencar-pencar, harus melalui bukit kadang-kadang, harus melalui lembah. Dan domba itu nggak bisa temukan sendiri, pasti nggak bisa temukan sendiri padang rumput. Maka sangat bergantung kepada gembala. Gembala itulah yang cari rumput berikutnya, gembala itulah yang cari sumur untuk bisa minum. Gembala itulah yang menentukan semuanya. Maka ada dua senjata, ada gada, ada tongkat. Kalau ada nakal domba-dombanya nyeleneh sana nyeleneh sini, yang semua mau pindah ke rumput yang lain, tapi karpe dewe, ada yang kayak bagal menjejek itu tadi, ada yang kayak kuda loh, kok domba kok kayak bagal ya, ada toh? Ayo jalan semua, mbek semua, yang lain jalan, tapi ada satu dua yang carry, ada yang nyimpang. Lah kui gembalane pakai tongkat. Saudara sudah pernah ditongkat sama Pak Yairus? Nah digeret lo lehernya gitu, digeret loro enggak? Sakit enggak? Kadang-kadang yang sakit bukan sini ya, sini ini dulu. Ada yang belum pernah digeret sama Pak Yairus? Oh coba ngaku domba api. Oh, amin. Asli. Ayo. Atau ada yang kayak bagal tadi? Nah kayak bagal kayak ditarik nah, ceples nah, ayo maju. Nah kayak kuda. Nah di gitu tak piye? Manut ra? Ora. Lontak terus nah. Loh ini saya bicara sehari-hari kita loh saudara ya. Paham ya? Ini kita, dari kita ke kita loh ini. Rumput itu jauh-jauh. Domba nggak bisa cari sendiri. Gembala yang harus nyarikan. Tanpa gembala, domba itu lelah, kacau, bingung, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tanpa gembala, domba itu terlantar, tidak berdaya, muram, sedih, kehilangan semangat, bahkan bisa mati yang nggak makan. Tidak ada gembala berarti tidak ada rumput. Tidak ada rumput berarti tidak ada makanan. Tidak makan berarti tidak ada kehidupan. Saya mau tanya, numpang tanya, roh saudara itu, roh lo dalam, bukan tubuhnya. Nah, tubuhnya sih makan sate, makan capcay, makan pecel, makan pete, makan apa namanya itu, misalkan Klaten sama itu letok, itu kan sehat, itu kan. Tapi rohmu itu loh, rohmu yang di dalam itu selama ini sehat apa ora? Ayo. Nek jarang dikasih makan, jarang ya kadang-kadang. Saudara seminggu sekali kasih makan, makannya itu seminggu sekali. Itu pun ngantuk-ngantuk sambil makan, ngantuk-ngantuk. Amin ya, betul ya. Orang urung oke, tolah sana toleh sini, ngalamun, keimangan. Orang urung oke ning jobo malah. Nah model begini, rohmu sehat apa ora? Enggak. Lah kok diterus-terus ke? Tanpa gembala, saya ulangi, nggak ada rumput. Jadi kami ngomong di sini dalam memberi rumput kepada saudara. Nyepake rumput kira gampang. Wah angel, golek iki angel. Tanya Pak Pujo, tanya Pak Rustan. Bolak-balik Pak, golek khotbah siji jebulane angel ora ketulungan to Pak. Luwih gampang golek duit daripada golek khotbah. Bener ya Pak ya? Nah sudah udah dapat ide urung Pak. Udah dapat ide urung Pak. Apalagi nek Pak Junarka tanya saya, hari Senin itu Pak Junarka sudah WA, Pak temane opo? Bingung ra? Jangan saudara pikir Pak Pendeta selalu ada.
Ya nah ada sih, ya itu ada, tapi saya kan maunya seger gitu loh saudara ya. Rumputnya hijau, bukan rumput liar apa rumput kering. Maunya rumput hijau, golek rumput hijau gitu. Dikira gampang. Bu Yerus apa belum? Wah, aku nek khotbah 3 bulan 4 bulan sekali golek meneh angel. Wes pokoke. Bu aku wangi golek dhewe. Rumput berduri malah dapatnya ya nah. Mawar berduri itu. Tanpa gembala tidak ada rumput, tanpa rumput tidak ada makanan, tanpa makanan tidak ada kehidupan. Jangan kira rohmu itu mau abaikan itu lalu dia seneng. Ya, rohmu itu loh kayak omangan. Ojo diabaikan, weteng wae mbok kei mangan. Maaf ya kalau saya ngomong kenceng-kenceng ya. Neng gak makan bingung toh, kayak Pak Yairus, neng gak dikasih makan ku meringet. Ayo toh mah cepet mah, aku udah keringetan mah. Nah urusan kemeringet cepet-cepetan, ibu cepet-cepetan sik toh ngono. Wes metu wae. Lha apa toh? Mbok sabar sik, wis kadung ku meringet. Wis sik toh, keringete lewat. Ya saiki wis kadung lewat, mau. Nah seringkali kita yang bapak-bapak tanya itu, bapak-bapak kelemahannya kalau lapar kan merengut, emosi, bener gue, guyune banter kayak ngono, bener ya Bu ya, nek ngeleh gitu, Pak Junarka ya gitu, pang-pang wis ngerti, nek Pak Junarka ngeleh koyo hong itu loh, ngeleh gitu, wis bingung ya. Podo Pak Yairus ngono mereka ya ta. Nah wis ngeleh bapak-bapak nah wis ngeleh itu wis bingung. Ibu-ibu titenono ya, perhatikan. Suamimu itu kalau pulang rumah merengut tandane ngeleh. Ora usah tekoki macem-macem. Langsung masak, langsung itu paling enggak bikinkan minum dulu, kasih roti atau apa dulu baru nanti masak. Merengut bukan oleh karena ada masalah, bukan karena nggak cinta sama ibu-ibu, tapi mergo ngeleh. Nah, saudara-saudara, mari perhatikan roh ini dengan baik. Kalau ingin selamat, selamat itu berarti tidak kelelahan, tidak kacau, tidak bingung, tidak terlantar, tak berdaya, tidak muram, tidak sedih, tidak kehilangan semangat. Itu artinya selamat itu tadi. Jadi selamat di situ tidak lelah, tidak terlantar. Maka harus dengar suara gembala, gembala agung melalui gembala kecil-kecil. Kalau enggak saudara, kita akan celaka, kita akan kelaparan, kita akan kehausan, bahkan bisa mati. Setuju ya? Saudara kalau nggak dikasih makan tuh rohaninya lemes toh. Ayo, yang bolak-balik absen itu loh, aku tanya yang bolak-balik absen kuat apa lemes? Ayo, rohmu itu kuat apa rohmu itu gampang lemes gitu? Nek tubuh jarang dikasih makan ya kurus sih, enak kurus. Lah tapi nek rohmu kurus kecil, setan lewat dehem tok, setan lewat dehem cuma geblak. Kalau saudara-saudara karena nggak punya gembala itu, lelah itu, maka nggak dapat makanan, kelaparan, mati. Kalaupun dapat makanan, kadang-kadang itu bercampur bahan-bahan lain. 2 minggu lalu saya khotbah di Lereng Merbabu, di GIA Jelarem. Nah beberapa waktu yang lalu itu karena di desa, rumah pendetaannya dubur banget. Pak Puco, Bu Puco udah ke sana. Oke, Pak, nanti naik di sana diajak ke rumahnya loh, kata Bu Puco. Jangan kaget loh Pak. Loh apa? Rumahnya itu di puncak paling tinggi. Jadi satu desa itu rumah pendetaannya paling tinggi. Saya tanya masih ada yang lebih tinggi? Enggak ada Pak, tapi jalurnya enggak sini lewat sana gitu ya. Waduh, mincip-mincip tenan loh saudara ya. Waktu kami turun naik dari gereja itu naik sana, mereka lihat, Pak mobil Bapak kuat enggak? Walah mobil Pak Puco kuat, masa mobil kuliah gede orang kuat gitu aku ya. Wah ya sampai atas. Nah
Dulu itu pendetanya karena di desa begitu, nambah-nambah sendiri pikirnya, pelihara kambing. Wah, enggak kemana-mana cerita. Wah, Pak Iwan dulu sering kali ninjau di sana. Wah, kambing pelihara, babi pelihara, apa pelihara gitu untuk nambah-nambah. Nah, satu kali saya tanya, Pak, kambingmu bagaimana? Bukan 2 minggu lalu dulu. Kambingmu bagaimana? Mandek, Pak. Lah ngopo? Lah kambingnya itu kan kekurangan makanan. Aku nggak sempat tuh ngaku pelayanan ngantar istri kuliah, istrinya kuliah terus sampai mampu ambil dokter sekarang. Lah terus kambingnya tak culke, golek rumput dewe. Nah Bapak tahu nggak apa yang terjadi? Lah apa? Kambingnya itu bukan pergi ke rumput, perginya itu ke tempat sampah. Lah ngapain? Lah karena ada sisa-sisa makanan orang-orang desa. Ada yang cocok, ada sayurnya mungkin. Lah tapi yang dimakan ternyata bukan daun-daunan, bukan makanan, tapi seringkali yang ikut masuk sampah. Nah numpuk sampah di dalam perutnya kambing bisa dicerna enggak? Enggak bisa. Ada plastik, ada apa masuk. Lah terus ya loro tuh Pak kambingnya, ya mati. Nah terus gimana? Dilarang di situ, dibikin kandang Bapak ngarit. Lah modalnya Pak duitnya sopo. Lah ono hasil enggak? Ya ora ono, rugi. Proyek kambing rugi, proyek ini rugi. Gara-garanya kambingnya makan sampah yang beracun. Gembalanya orangnya imangan. Golek dewe. Nyarinya bukan di rumput yang hijau, nyarinya di tempat sampah. Bukan cuma makan rumput, makan sayur, makan yang bisa dimakan di situ, makan plastik. Ya ciloko tuh ya. Nah orang Kristen ada yang model begini enggak? Halo? Ayo ada yang batin, Pak Yai Ruski. Ya keblinger. Emangnya rumput hijau adanya di sini tok? Di tempat lainnya rumputnya hijau, luweh apik, luweh seger. Di YouTube pagi-pagi dah doa pagi ke seger. Oh, Bapak keblinger tenan kue. Amin. Pak Yairus keblinger, amin. Loh, saya bicara supaya roh kita kuat, roh kita enggak terlantar, roh kita enggak cilaka loh saudara ya. Kalau saudara dapat rumput sungguhan, rumput hijau, seger, sehat, aku ora apa-apa. Tapi nak dapatnya model begitu tadi. Apa orang diseneni mbek Tuhan, gembala agung itu aku. Kowe gembala apa? Dombamu makan sampah. Mati toh saiki rohanine. Sampah itu apa toh? Ki lho nek tonggomu cerita-cerita sing ora-ora, misalnya gitu. Ada temanmu orang gereja cerita sing ora-ora. Loh Pak Yairus itu gini loh, Pak Bu Yairus itu gini loh, Pak Rustan itu gini loh, wah suka ngerti Pak Bujo meneh gini loh, meneh Pak Kohan ke, oh julung Isa Almasih wae. Itu rumput hijau apa rumput kering itu? Sampah plastik apa? Sampah. Tapi saudara pernah digitukan enggak? Ada enggak yang bawa sampah plastik masuk ke telinga kita? Masuknya bukan mana, masuknya melalui telinga. Ada ya? Oh, menang gue pura-pura orang krungu. Tapi ada ya, bahaya itu. Stop percaya gembala-gembala kecil-kecil di sini. Amin. Lalu aku bicara hal-hal praktis kita supaya roh kita ini sehat, tumbuh baik. Jangan makan yang enggak-enggak gitu ya. Oh, itu baru pertama loh saudara. Yang kedua, baru pertama kok sudah 34 jam tuh saya ini. Yang kedua, agar kita ini punya kepekaan. Peka, sensitif. Bukan sensitif gampang nesu gitu loh. Peka itu artinya ngerti gitu loh. Ayat 4b dan 5. Domba-domba itu mengikuti dia, mengikuti gembala karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing
pasti mereka tidak ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Ayat 27, lanjutkan di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Yesus juga tak kabur ini ya. Opo iya, ini omongannya Yesus loh. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Amin. Ini Yesus, bukan gembala kecil ngomongnya seperti itu. Saudara ngikuti Yesus sungguh? Dengar suaranya? Ikuti dia? Selalu? Kadang-kadang. Jika kita mendengar gembala, maka hati kita, roh kita akan peka. Bisa mendengar suara Tuhan, bisa memahami maksud Tuhan. Kita juga bisa membedakan mana suara gembala kita, mana suara orang asing. Contoh kecil begini loh saudara. Majelis kita ini, kan naik rapat itu kadang membahas satu hal, kadang banyak guyonannya. Tapi kan membahas satu hal, kadang-kadang ini usul, ini toleh sana, toleh sini, ini usul. Terus lama-lama lihat gembalanya, ketuanya merengut. Ya, ini mereka ada di sini, udah bersama saya rapat bertahun-tahun ini. Ya toh, puluhan tahun rapat bersama saya. Kalau saya sudah begini, gato alisnya gato ini, mereka lanjut enggak? Masih diskusi enggak? Masih debat enggak? Jangan dikira rapat itu cuma mulus semua, enggak. Kadang-kadang debatnya kenceng gitu ya toh. Lu ora iso iki sing apik, ora iso ngono. Ya enggak bisa teko, ya enggak bisa to Pak, ya kudu ning ngene to. Ya enggak bisa to Bu. Ya ojo ngono to Cik. Ya ngono. Kan gitu kan? Nah, terus aku kan nek sudah lempar masalah terus aku toleh sana. Siapa yang ngomong tak lihat. Siapa yang ngomong tak lihat. Meneng wae to. Nah, terus lama-lama mereka itu delok gembalane alisnya gathuk ngono. Berarti semua usul itu tidak masuk di hatinya Pak Ketua, Pak Gembala. Nah, karena peka. Lebih Pak menurut Bapak. Gini loh. Oh ya wis ki wae. Dah, tok. Poin berikutnya. Selesai enggak? Selesai sampai pagi atau sampai besok paginya lagi enggak? Rapat kita paling 2 jam, paling lama 3 jam. Wah, berapa minggu lalu kami rapat 4 jam bahas satu hal, orang barbar. Bayangkan saudara, satu poin simple sebenarnya. Sini ngomong. Bukan dengan majelis, sama pendeta ini. Sama pendeta penggede di sekolahan. Ini 4 jam. Ngeleh, saya bilang gitu, makan nanti diterus kayak meneh. Wah, terus selesai makan balik meneh. Masih juga. Iki apa orang-orang tuh yo, metenteng kabeh. Akhirnya saya bicara, apa enggak gini. Lah itu ya wis ya gini keputusannya, Dok, selesai rapat aku balik. Nah, aku naik bus, aku enggak bawa mobil, aku naik bus, kalian rapat duwone ora ketulungan, saya bilang gitu. Nah, kalau denger gembala gitu, tentrem toh, peka gitu loh. Ibu-ibu nek suami alisnya gathuk, terus apa mandek? Kepekaan. Kenapa orang telah berulang kali mendengar firman Tuhan, tapi hatinya enggak gerak? Ya karena nggak ada kepekaan. Kenapa ada orang dengar khotbah dari mimbar yang sama seperti pagi ini, oleh pengkhotbah yang sama, tema yang sama. Ada gereja tertentu yang jemaatnya rajin. Minggu lalu saya khotbah itu yes, saya ngomong yes.
That's right. Haleluya. Amin. Jadi jemaatnya rame, terus tiap kali ada pengkhotbah, yes. Ada di sana, yes. That's right. Yang sana, haleluya. Amin. Tapi ada yang tergerak, ada yang enggak. Ya kayak sekarang ini gitu loh. Kayak hari ini, sekarang ini, ada ya saudara yang tertarik, ada yang enggak. Ada yang tahu yang sudah bosan. Pak Yurus orang barbar dari kapan? Soalnya ngeleh aku. Pengen balik ngomong kok dowomen. Tapi yang lain, oh ngono ya Pak, dan tambahi Pak, aku dowo ora apa-apa Pak, nanti Bapak mandek setengah songo aku ora apa-apa. Kemarin Kamis itu di sini ibu-ibu 400 berapa orang? 400 orang, 450-an. 470-an. Ya, lebih lagi. Wah, ibu-ibu di sini mumet, makanannya kurang. Karena ternyata orang Salmasi nggak mau dengar suara gembala. Sudah berkata, dibatasi tiap gereja berapa? Ora, tambahi terus. Kenapa tambahi terus? Loh, tuan rumahnya Klaten no. Lemangnya Klaten no apa? Perbaiki gizi. Jadi datang rame-rame loh saudara ya. Saya khotbahnya 2 sisan. Saya khotbah tentang kepahitan, pahit. Ada beberapa ibu-ibu datang, ada Mak Lan, ada yang lain datang. Tapi saya tahu tidak semua dengar saya bicara. Ada yang di dalam, ada yang di luar sana. Ada yang dengarnya sepintas, nangkapnya cuma sidik sepotong. Tidak seperti yang saya maksud, potong dewe. Sesudah itu ada yang WA saya, Pak Gembala, aku hari ini diberkati Tuhan luar biasa melalui khotbah Bapak. Boleh nggak aku minta bahan khotbahnya? Bukan untuk saya jiplak, tapi mau saya pakai sendiri, renungkan sendiri, saya menikmati sendiri. Lah nopo Pak? Aku kuat banget melalui khotbahnya Bapak. Sing ngrungok ke ibu-ibu kok, sing dapat kok bapak-bapak. Ibu-ibu malah ora entuk gitu ya, coba. Ibu-ibu di sini sih sibuk di luar, jadi saya maklum, saya nggak tanya. Ibu-ibu kan sibuk gitu ya. Lah tapi liane gitu saudara. Ketika saya tantang, saya mau altar call nggak ada tempat, penuh sekali gitu ya. Dan sudah panjang, jadi nanti malah nggak makan. Jadi saya nggak jadi altar call, saya hanya suruh angkat tangan. Saya lihat banyak sekali angkat tangan sampai atas sana. Tapi tetap saya melihat ada yang peka, ada yang respon, ada yang nangkep, tapi ada yang enggak. Seperti pagi ini, saya mau baca 2 ayat untuk menunjukkan pergumulan yang seperti ini. Yang pertama dari Kisah 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu, jadi ini si Paulus pergi ke satu kota. Nah di situ kumpul ibu-ibu, banyak ibu-ibu. Nah seorang dari perempuan-perempuan yang bernama Lydia, ada yang namanya Lydia di sini? Nama baptisnya Lydia? Kok nggak ada ya? Nah, padahal Lydia aku ya apik ya. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain, dodol kain ungu, khusus kain ungu dari kota Tiatira. Tiatira itu yang dikirim Yesus surat salah satunya, Efesus, Tiatira, Pergamus itu loh situ ya. Kalau orang pergi ke Turki sekarang perginya ke sini, salah satunya ke Tiatira. Yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Orang GIA Klaten tanggal 1 Oktober 2023. Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan oleh pendeta Yairus. Amin. Saudara ngalami ayat ini sekarang ini? Atau siapa yang hatinya masih tertutup juga dari tadi? Kalau enggak dibuka Tuhan, tidak tergerak untuk memperhatikan. Ya,
nggak apa-apa sih. Kalau saudara nggak perhatikan itu berarti karena Tuhan tidak buka hatimu. Betul ya, maklum ya. Kalau saudara tidak memperhatikan khotbah di sini, karena sudah nutup dulu, wah suaranya bengak-bengok, wah suaranya datar terus, melengking terus, orang gelem ngurungokke. Tambah nggak ngurungokke, tambah ditutup Tuhan hatinya. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan gateke apa yang dikatakan Paulus. Dari sekian banyak perempuan-perempuan yang dengar Paulus khotbah, hanya satu orang yang terbuka hatinya, yaitu Lydia. Iki sing gagal Paulusnya apa ibu-ibunya ya? Persoalannya pada Paulus apa pada ibu-ibu ini kira-kira menurut saudara? Lah kok sing terbuka hatinya mong siji tok? Cuma Lydia tok. Lah liyane yang lainnya enggak ada. Baca lagi Lukas 24, 31, 32. Berapa waktu yang lalu Pak Pujo khotbah ini, Bu Yaru juga pernah khotbah ini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ini dua orang ke Emmaus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan dia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Sebelumnya muka mereka muram. Lalu ketika Yesus cerita kitab suci, terangkan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Terbukalah mata mereka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Lalu oleh Yesus dibukakan. Setelah mengikuti perjamuan kudus gitu loh saudara. Itu terjadi. Setelah mengikuti perjamuan kudus, jadi percakapan ini terjadi. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia jelaskan kitab suci? Nah kemudian setelah kitab suci dijelaskan, ikut perjamuan kudus. Kan ceritanya gitu kan. Setelah perjamuan kudus itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Dengar khotbah, ikut perjamuan, baru terbuka. Oh, puto perjamuan tiap bulan kok suguhi ngono to. Gunane apa to? Supaya terbuka. Mata rohani kita sudah terbuka belum pagi ini? Kalau belum, nanti perjamuan terbuka. Ngerti yang saya jelaskan ini? Kalau sekarang belum ngerti, ora apa-apa. Nanti selesai perjamuan. Tapi nanti selesai perjamuan juga belum mengerti, keterlaluan. Ya. Jika kita tidak tergerak oleh sebuah khotbah, itu disebabkan karena hati kita tidak peka. Jadi peka itu kayak gitu loh saudara ya. Tidak peka karena apa? Karena Tuhan tidak atau belum membuka hati kita. Lah kenapa enggak membuka? Ya karena kita sendiri menutupnya juga sih. Maka saat dengar firman Tuhan, ada orang yang hanya mendengar pengkhotbahnya. Bukan mendengar suara Tuhan tapi suara pengkhotbah. Itu sebabnya responnya tidak sama. Saat baca Alkitab, saat dengar khotbah, penting sekali agar kita peka. Jadi hari ini saudara dengar saya apa dengar khotbah? Dengar khotbah apa dengar khotbah? Khotbah dan khotbah. Atau saya tidak suka bilang khotbah saya itu, saya nggak terlalu suka. Firman Tuhan yang saya sampaikan. Kalau khotbah saya seolah-olah salah yang pidato yang ceramah. Tapi firman yang saya sampaikan. Jadi saudara jarang dengar saya khotbah saya hari ini, jarang toh. Kalau khotbah saya itu saudara abaikan enggak apa-apa. Tapi kalau firman, suara Allah, isi hati Allah, kudune kan peka. Nah, jadi kenapa kita perlu latih telinga kita dengar suara gembala supaya peka gitu loh saudara ya. Supaya responnya
Itu, hatinya lembut. Begitu Tuhan, kadang-kadang nggak usah ngomong banter-banter. Cuma bisik, cuma lembut. Kita sudah ngerti. Pengalaman Bapak Ibu gimana selama ini? Perlu Tuhan ngomong banter, bahkan audible mungkin, denger tenan? Ataukah kayak kemarin tuh ada orang kesaksian itu, wah dia mententang, dia mau labrak suami, dia pergi kota lain jauh sekali, dia setir sendiri, wah jauh sekali, kira-kira 7 jam perjalanan itu ya, dia mau tempuh itu supaya dia marah sama suami dengan kemarahan yang dahsyat, mau meledak, dia ambil mobil, dia kebut sampai gondang situ. Ada suara banter, balik, bingung deh, siapa iki? Denger tenan, kowe balik disebut namanya 3 kali, kowe balik enggak? Setelah itu damai, kemarahannya hilang, tentangnya hilang, lembut, balik. Padahal dia sudah hampir 1 jam itu perjalanan, dia balik. Dengar, saudara mau pilih begitu atau lembut di sini? Ayo, aku kok lebih suka lembut di sini loh. Ora usah banter-banter begitu. Nek banter kuwi orang, ayo, nek dibengoi begitu biasanya orang apa? Nek dibisi itu nggak usah. Kayak saya beri contoh tadi majelis kita, nggak perlu bapak-bapak ribut wae. Saya nggak pernah gitu. Cuma ngini tok, karena peka wis ngerti, terus reda. Lah pripun Pak gitu. Lah sekino kudu yele-yelan ngono. Heran aku. Bagi pengkhotbah, jangan hanya perdengarkan suaramu sendiri. Ini ada beberapa pengkhotbah di sini. Ada yang sedang dilatih berkhotbah di sini. Saudara, dilatih di sini orang gereja lain Mary loh. Pak, nek bapak pergi begini yang khotbah siapa? Majelis. Hah, boleh tuh Pak? Boleh. Nopo nggak boleh? Ada Pak? Ada. Lah di kebaktian persekutuan siapa Pak? Ada. Kemarin aja Pak Rianto khotbah. Pertama kali saya dengar Pak Rianto khotbah aku seneng. Seneng, terima kasih Ri. Kemarin aku diberkati betul juga. Wah ampun yang ora teko, coba teko kan, wah berterima kasih sama Mas Rianto itu ya tak. Apik kemarin gitu. Aku senang saudara bertumbuh begitu. Nah makanya saya berkata, belajar sampaikan firman, bukan ngomonganmu dewe. Omonganmu dewe ki ora payu. Ora mutu gitu kan, omonganku ya ora payu, ora mutu. Tapi saya berjuang dapatkan firman, itu yang saya sampaikan. Yang ketiga, baru 3, nono 5. Nah, jangan khawatir, saya cepet-cepet nanti. Agar punya makanan dan minuman, itu lagi saudara ya. Ayat 9, dan ia masuk keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 23, Mazmur 23 ayat 2, itu dikutip sebenarnya, Yesus banyak kutip dari Mazmur 23 ini. Di sana dikatakan, ia membaringkan aku di padang rumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Itu tadi loh, yang pindah sana, naik bukit, turun bukit, lewat lembah, carikan padang rumput. Udah sampai di situ udah kelelahan. Kenapa sih kok berbaring gitu ya tah? Kok kita kan sering kali gitu, wah dia membaringkan aku di padang rumput, urusannya apa? Urusannya itu loh, lelah itu cari-cari kemana-mana rumput, akhirnya ketemu. Kemudian makan, kenyang, terus leye-leye turunan gitu loh saudara ya. Jasmani kita itu kan butuh 3 hal supaya tumbuh sehat, butuh 3 hal. 1, makanan, dari kecil susu, lalu usia tertentu 6 bulan atau 5 bulan makanan. Ini Arthur mulai dikasih makan kemarin. Wah kami mampir ke Indomaret, lalu beri apa kemarin tuh, Promina atau Milna, ibu sama Pang-Pang nyarikan apa itu. Wah besoknya Arthur capcuk, pertama kali dia makan di selain susu, capcuk, doyan opi, capcuk, itulah tuh seneng. Wih lihat ayam mesam.
Karena apa? Jasmani butuh makanan, lalu butuh olahraga. Aku nak isuk gue digerenengi Bu Yairus. Sekarang itu nak isuk. Ayo olahraga, ojo mau di depan komputer terus. Mbak Gi tahu kalau isu-isu saya sudah ngetik gitu kan, sudah moco, sudah ketik. Jadi Mbak Gi kadang-kadang saya masih udah gitu. Olahraga saya. Waduh loh. Udah gitu akhirnya olahraga ringan-ringan. Olahraga ringan tidak berat-berat saudara. Wah aku diajari Bu Yairus aku guyu tak jenggung kengen aku kok ngerti-ngerti kayak guru olahraga tenan wae kowe iki gayamu gitu kan malah bubar situ olahraga aku. Nah, olahraga jalan paling enggak toh. Lalu yang ketiga butuh istirahat, turu. Nah jasmani kita biar sehat, biar tumbuh kan tiga-tiganya ini yang paling utama. Yang lain kan tidak terlalu penting. Yang penting itu kan tiga hal ini. Makan, olahraga, bergerak, dan istirahat. Lah rohani kita juga sama Bapak Ibu sekalian. Ya, jika kita dengar suara gembala, maka tiga hal ini disediakan bagi kita. Ada makanan, firman. Makanan rohani cuma satu itu toh, firman. Nggak ada bistiknya, nggak ada tempenya. Pokoknya firman, ya mungkin adalah firman rasa capcay gitu. Kemudian olahraga itu apa? Kebaktian, pelayanan, wurawiri, pokoknya sana sini bersaksi sana, datang ke rumah persekutuan, datang ke gereja. Lah turu terus di rumah ke obes apa itu? Kakehan makan, ndak olahraga, obesitas. Kemudian istirahat, artinya tinggal di hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Saudara masih nyembah Tuhan ya di rumah ya. Istirahat rohmu toh. Loh ini tiga hal ini, kalau enggak lakukan ini, enggak dapat ini, mati rohanimu itu. Kolesterolnya tinggi, kok akehan dengar firman sing apik-apik kolesterolnya tinggi. Salah bapak, khotbah apik-apik enak-enak didengar. Kolesterolku tinggi. Sebaliknya, kalau kita tidak dengar suara gembala, roh kita kelaparan, tidak sehat, tidak bisa beristirahat dengan tenang di hadirat Tuhan. Jadi harus persediaan makanan itu limpah saudara. Banyak orang yang tidak memperdulikan kesehatan rohaninya, kesehatan jasmani sangat diperhatikan. Vitamin ini, kontrol dokter itu, pergi ke apotek, pergi ke laborat kemana, 6 bulan sekali rutin pergi laborat. Cek terus itu kesehatannya, gulanya berapa, kemudian kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, perhatikan terus menerus, rutin itu. Tapi rohnya diabaikan. Padahal jasmani itu kan sementara toh. Nanti 70, 80, 90 ya mati juga. Tapi rohmu itu kan kekal. Kok dikeimangan kilo perlaluan saudara itu. Yang keempat, kenapa kita harus dengar suara gembala? Supaya puas. Yohanes 10 ayat 10b berkata tadi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu dikutip lagi itu dari Mazmur 23 itu tadi ayat 1 dan 5, takkan kekurangan aku, biarlah aku penuh melimpah. Ini bicara tentang kemakmuran dan kepuasan. Kemarin saya mengajar gitu, lalu saya bicara tentang apa kemarin? Tiba-tiba mahasiswa saya teologi kemakmuran sambil dia tunduk begini. Apa? Saya berkata, maaf Pak, teologi kemakmuran Pak. Memangnya teologi kemakmuran kenapa? Buruk ya? Negatif ya? Kamu gak mau makmur? Ya, gelagapan dia. Kenapa? Banyak dosen, banyak pendeta selalu berkata, teori kemakmuran, teologi kemakmuran itu buruk. Artinya itu orang Kristen miskin saja. Jangan makmur-makmur. Orang karismatik itu selalu berkata, Tuhan memberkati, limpah.
Jadi kepala bukan ekor kan gitu kan. Itu khotbah-khotbah teologi kemakmuran. Jadi ini mahasiswa nggak ngerti apa-apa. Ketika saya konfrontasi, kau maksud apa? Apa maksudmu teologi kemakmuran? Gelagapan dia. Wah, dari situ saya bicara. Nah, bagi saya berlimpah-limpah jasmani dan rohani. Itu jauh lebih baik daripada miskin, rohaninya miskin, hidupnya miskin, ciloko tenan gitu ya. Anti mereka terhadap kemakmuran. Maka ada kutipan bilang begini saudara, ada dua hal yang selalu kuanggap sulit, kata seorang filsuf. Satu, yang pertama itu ya, membuat orang jahat itu sedih. Artinya apa? Orang jahat tidak pernah sedih. Happy, orang jahat itu happy terus. Yang kedua, membuat orang saleh itu bersuka cita. Orang saleh, tapi malah sedih. Sukar bersuka cita. Orang jahat, malah nggak pernah sedih. Walik-walik lah. Harusnya orang saleh yang bersuka cita. Tapi orang saleh datang ke gereja merengut semua. Shalom, shalom. Apa kabar? Teko we. OTW, ngojo teko we. Orang jahat malah senang-senang, happy-happy. Jadi ini filsuf ini, kutipan seorang filsuf. Dua hal ini bikin aku selalu sulit itu. Bikin orang jahat sedih, bikin orang saleh senang, bersuka cita. Piye corone mbuh ora ngertiin. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau agar kita hidup dalam kelimpahan, amin. Tidak kekurangan, bahkan piala kita melimpah, terutama kelimpahan rohani. Maka kita harus sadar prestasi, gelar, juara, entah juara matematika tingkat nasional atau internasional, juara fisika, juara olahraga. Ada loh jemaat itu, saya khotbah satu gereja, wah enggak bisa Pak, apa? Ini nanti mau apa? Olimpiade matematika, olimpiade fisika. Tiap hari yang diurusi cuma itu melulu. Ya, ada orang yang menumpuk hartanya ditumpuk terus. Ada yang healing, wah healing, acara healing, acara goes. Banyak orang yang konsentrasinya gitu tak? Minggu goes, minggu healing. Harusnya kan minggu untuk Tuhan, istirahat. Goes, healing. Ada orang prestasi melulu, juara terus. Wah ngejar gelar, lupa belajar. Lupa kebaktian karena belajar terus. Loh aku ini sudah nikmati wisuda walaupun tidak langsung di sini waktu itu wisuda melalui online S3. Senang nggak Pak di wisuda S3? Ya senang. Senangnya berapa lama? Ya seminggu. Kok mati-matian kuliah, nusun disertasi, nusun ujian, bolak-balik Jakarta, bolak-balik itu sudah selesai. Sukacitanya cuma berapa lama? Seminggu. Bar kue, ya wis bar. Lah ngopo kuliah? Ya karena butuh, Abdiel butuh, jadi ya wis lah. Tapi harus sadar bahwa semua itu tidak akan pernah membuat kita makmur dan puas. Amin. Suara gembala lah yang bikin kita bisa puas. Pialaku penuh melimpah. Maka dengar suara gembala itu. Yang terakhir. Ini terakhir sungguh. Pendek, nggak panjang. Untuk apa sih kita dengar suara gembala? Gembala agung maupun gembala kecil, supaya aman di dunia dan akhirat. Oh, ini istilahnya agama lain ini. Ayat 28 sama 29, 18 sampai 29-nya. Kok 28 sampai 19 salah ketik itu, yang mana itu? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa, katakan amin, sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Ini harus yakin betul ini.
saudara sudah selamat, pasti masuk surga. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus berkata, aku sudah beri hidup kekal, tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku, tidak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapakku. Nah, Daud di Mazmur 23 itu sebelumnya dia berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat 6 itu sama semua intinya, saudara-saudara ya. Tuhan beri kepada kita hidup yang kekal, kita pasti tidak akan binasa. Loh, aku gagal loh Pak, aku orang setia Pak, aku ke gereja maju mundur Pak, bolong-bolong Pak, masa aku selamat? Selamat enggak? Lah aku perpuluhan aja orang. Bapak bilang perpuluhan itu karena dipercaya, dititipi. Lah titipannya jarang sampai Pak. Lah kemana? Tak kolong ya Pak. Lah aku masuk surga enggak tuh Pak? Lah aku rak pelayanan Pak. Masa aku masuk surga? Ayatnya bilang apa? Pas? Amin. Saya mau yakinkan, siapa yang yakin pasti sepasti-pastinya, so pasti udara yang kita hirup, saudara pasti masuk surga ya. Oh, semua. Siapa yang rodok ragu-ragu sidik, lena aku rak setia lah piye Pak, nah aku rak tenanan piye Pak, lah aku sampai saiki urung pasti tenan lho Pak. Coba, biar tak datangi ke rumahmu nanti. Ayo, ada enggak? Oh, enggak ada, jadi saya enggak perlu datang ke rumah saudara ya. Tapi sekali lagi harus dengar suara gembala supaya apa? Hidup kekal itu dijamin. Cekalan Yesus itu, tangannya Yesus itu kenceng pegangi kita. Tangannya Bapak kenceng. Saudara jalan karpe dewe diculuk ya. Bisa nggak diculuk ya? Bisa dicekeli, brutal. Gelisah terus. Udah ya. Penting sekali dengar gembala karena 5 alasan ini tadi. Karena itu mari kita berkomitmen mulai hari ini. Pasang telinga untuk gembala. Amin.